Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Gendis di sini yang akan mengajar kalian bahasa Inggris. Semoga hari kalian menyenangkan. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dan keluarga sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya alamin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Hari ini Miss akan menjelaskan materi di Hello Jakarta. Hello Jakarta kita lanjutkan di lesson 5. Kalian bisa buka sambil kalian menonton video ini, kalian juga sambil membuka buku Hello Jakarta kalian biar lebih paham lagi. Lihat di sini ada lesson 5. I want to taste selendang mayang ice. Kalian tahu? Do you know what is selendang mayang ice? Atau es selendang mayang, mungkin pernah kalian dengar atau mungkin kalian pernah makan es selendang mayang. Ya, memang sudah jarang sekali es selendang mayang ini ada di abang-abang keliling ya, atau abang-abang gerobak yang keliling itu ada yang jual, tapi memang sudah jarang sekali. Nah, kenapa sih kok selendang mayang ice temanya? Karena di sini sedikit membahas tentang minuman khas Jakarta. Yang pertama itu ada macam-macamnya yang kalian tahu, yang sering kalian jumpai yaitu es doger nih. Enak sekali nih es doger ya, delicious ya. Oke, es doger. Nah, yang pertama ada doger ice, yang kedua ada kolang kaling ice. Nih kalau kalian tahu kolang kaling, kalau bulan puasa nih sering banget ada kolang kaling. Lalu lanjut ada selendang mayang ice. Dan ada juga bir peletok. Ada yang tahu nggak sih apa itu bir peletok? Bir. Minuman ini tidak membuat kalian mabuk atau tidak membuat kalian berbahaya untuk kalian, tidak, tapi malah ini sangat menyehatkan karena terbuat dari rempah-rempah. Minumannya direbus dari rempah-rempah jahe ya, pokoknya yang menghangatkan tubuh. Ini menyehatkan sekali, bagus untuk kesehatan. Oke, lanjut yaitu Betawi cendol ice, yaitu biasa kita sebut es cendol nih. Es cendol ini enak banget, seger ya kan. Nah, dari kelima ini adalah macam-macam dari minuman khas Jakarta, seperti itu, paham? Oke, kita lanjut ya. Ini sedikit tentang pengenalan di minuman khas Jakarta. Selanjutnya yaitu Miss akan menjelaskan tentang, seperti yang ada di buku kalian, Miss akan menjelaskan tentang perbedaan yang pertama antara like dan likes ya. Like dan likes. Like, ada yang tahu tidak apa sih artinya like? Like sama likes katanya hampir sama, tapi ada yang membedakan, yaitu S nih, ada S di belakangnya. Artinya apa? Good, suka, betul, suka atau menyukai ya, suka atau menyukai. Begitupun dengan likes, artinya sama, yaitu suka atau menyukai. Oh, good. Ya, ini sama-sama artinya suka. Berarti kamu kalau suka diartikan suka berarti favorit kalian ya, kesukaan kalian, seperti itu. Nah, bagaimana kok artinya sama, tapi kenapa yang satu ada S, satu tidak? Nih, ada S dan ini enggak. Karena yang membedakan itu adalah subjeknya.
subjek. Subjek itu apa, Miss? Subjek itu adalah I, you, they, we, he, and she, ya. Ini yang membedakan untuk like dan likes. Untuk like kita menggunakan subjek I, you, they, we. Ya. I itu artinya adalah saya. Kalau you kamu. Kalau they mereka. Kalau we ya artinya kita atau kami. Seperti itu. Nah, selain Ayu Dewi juga untuk dia yang dua nama, two names. Maksudnya apa dua nama? Contohnya misalkan ada subjek yang bernama Maya and Rudy. Nah, seperti ini. Maya and Rudy, dia ada dua subjek, yaitu Maya dan Rudy bergabung, seperti itu. Ya. I untuk saya, you kamu, they mereka, we kita atau kami, dan yang untuk penggunaan kata dua nama. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk likes apa? Pakai subjek apa? Nah, itu sisanya tadi. Berarti sisa he dan she. He itu apa? Untuk laki. Kata ganti laki-laki. Kalau she itu kata ganti perempuan. Dan satu lagi untuk subjek yang hanya satu nama. Subjeknya hanya satu, yaitu misalkan ada kata Sinta, ya, ada Sinta, atau lagi my uncle. Nah, my uncle, pamanku atau paman saya. Ini tidak bergabung, tidak ada n, dia terpisah. Bagaimana sih maksudnya terpisah? Kita perhatikan contoh berikut ya. Ayo tetap fokus, perhatikan video ini sambil kalian bisa sedikit-sedikit melihat yang ada di buku kalian. Nah, contohnya ya, untuk yang like, example-nya like, dia kita pakai yang mudah nih. Saya suka es selendang mayang. Saya suka es selendang mayang. Apa tuh bahasa Inggrisnya anak-anak? Good. Pintar. I like selendang mayang ice. Ya. I like selendang mayang ice. Saya suka es selendang mayang. Nih, dia pakai like karena di sini subjeknya adalah I. Seperti itu. Paham? Nah, pintar kalau paham. Kita lanjut contoh kedua. Pakai kata mereka. Ayo, mereka. Bagaimana nih contohnya? Contohnya, mereka suka nasi goreng. Mereka suka nasi goreng. Apa tuh artinya? Mereka itu apa tadi? Kita tulis di sini. They, Miss, they artinya. Suka apa? They itu pakainya like, berarti tulis di sini like. They like. Kalau nasi goreng? Good. Fried rice. Ya, fried rice. They like fried rice. Mereka suka nasi goreng. Nah, lihat di sini. They berteman dengan like, bukan likes ya. Karena untuk like itu sekali lagi subjeknya I, you, they,
we. Seperti itu anak-anak. Paham sampai sini? Paham. Lanjut contohnya untuk yang likes ya. Ini sudah yang contoh like. Contoh yang likes. Contohnya. Ini untuk yang laki-laki ya. Dia suka es doger. Dia suka es doger. Dia yang Miss maksud adalah laki-laki. Bagaimana tuh? Ya, tuh. He like apa likes? Ayo. Pinter, likes. Ayo, fokus. He likes doger ice. He likes doger ice. Kenapa likes? Karena balik lagi ke sini. Kalau likes, dia bertemannya dengan he. Seperti itu anak-anak. Paham sampai sini? Pinter. Lanjut. Yang kedua contohnya. Ya. Ayah saya suka bir peletok. Ayah saya suka bir peletok. Apa tuh ayah saya? Bahasa Inggrisnya ayah. Father. Berarti my father likes bir peletok. Ayah saya suka bir peletok. Ya. My father, ini dia subjeknya hanya satu, father ya. Ayah saya berteman dengan likes. Seperti itu. Paham sampai sini anak-anak? Pinter. Kalau paham alhamdulillah. Bisa dilanjut? Bisa ya. Kita lanjutkan nih. Sekali lagi Miss ulang. Kalau like itu dengan likes artinya sama, yaitu suka atau menyukai ya. Berarti itu kesukaan kalian. Yang membedakan yaitu subjeknya. Kalau like itu untuk subjek yang I, you, they, we, dan yang ada dua subjek atau dua nama. Tapi kalau likes itu untuk he, she, dan yang hanya satu nama. Contoh Sinta doang. Ya, bukan Sinta doang, hanya Sinta. Atau my uncle, my father, my sister, and the others, dan yang lainnya. Seperti itu. Paham? Oke. Bisa hapus ya ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan di chat WhatsApp ya. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, bisa hapus ya. Kita lanjut. Sudah like dan likes. Ada lagi nih, kalau ada suka berarti ada tidak suka. Nah, kalau tidak suka dalam bahasa Inggris bisa kalian tulis dislike. Atau ada juga dengan dislikes. Nah, nih sama kayak seperti tadi. Yang membedakan adalah subjeknya. Ya, yang membedakan adalah subjeknya. Antara dislike dan dislikes itu artinya sama, yaitu tidak suka. Tidak suka. Ya, sama-sama tidak suka, tapi yang membedakan yaitu tadi sama seperti like, yaitu subjeknya ya. Kalau untuk dislike sama seperti like, dia berteman seperti like, yaitu I, you, they, we ya. I, you, they, we. Tuh, seperti itu. Sama seperti tadi yang menggunakan dua nama gitu. Untuk dislike sama seperti likes tadi ya. Dia he, she, dan yang satu nama. Itu anak-anak paham?
Ya, lanjutkan ya, langsung kita ke contoh ya. Oke, dislike and dislikes artinya tidak suka. Berarti kalau dalam bahasa Inggris, Miss kasih contoh. Saya tidak suka pisang. Contoh simpelnya apa? Saya tidak suka pisang. Contoh ya. Example, saya tidak suka pisang. Saya apa tadi? I. Kalau sudah I berarti dia bertemannya dengan mana? Dislike apa dislikes? I. Dislike. Kalian tulis di sini. Dislike. Saya tidak suka pisang. Apa pisang? Nah. Ya. Saya tidak suka pisang. Paham tidak? Mudah nggak sampai sini? Mudah tidak? Mudah ya, insya Allah mudah kalau kalian ya konsentrasi dan fokus. Oke? Lanjut. Contoh yang kedua yaitu dengan kata you. Kamu tidak suka bir peletok. Kamu tidak suka bir peletok. Apa tuh bahasa Inggrisnya berarti? You dislike apa dislikes? Pinter. Dislike. You dislike bir peletok. Kamu tidak suka bir peletok, ya? Kamu tidak suka bir peletok. You ini berteman dengan dislike. Dislike berteman dengan I. Seperti itu ya. Paham? Paham. Nah, untuk dislikes contohnya kita langsung ya. Dislikes. Contohnya yang pertama, misalkan Andi tidak suka apa ya? Andi tidak suka apa nih? Andi tidak suka anggur. Ya, Andi tidak suka anggur. Apa hayo? Andi, kita tulis ini. Andi. Sorry. Maaf nih. Andi tidak suka, berarti tidak suka di sini memakai apa? Dislike apa dislikes? Andi. Ya, memakai dislikes. Karena kenapa pakai dislikes? Karena subjeknya hanya satu, yaitu Andi ya. Dislikes. Seperti itu ya. Andi dislikes tadi apa? Anggur. Dislikes grapes. Ya, Andi tidak suka anggur. Nah, Andi tidak suka anggur. Dislikes berteman dengan subjeknya yang hanya satu. Seperti itu ya. Lanjut, contoh kedua. She memakai yang dia perempuan. Berarti dia tidak suka soda. Dia tidak suka soda. Apa? Dia tidak suka soda. Dianya ini perempuan ya. Berarti she dislike apa dislikes? Dislikes. She dislikes. Soda itu apa sih soda? Soda itu adalah Coke. Ya, dia tidak suka Coke. Coke itu bukan Coke ini ya, tapi Coke di sini adalah soda, minuman bersoda. Dia tidak suka minuman bersoda. Ya, she dislikes Coke. Ya, dia tidak suka soda. Sampai sini sudah likes, dislikes. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Coba bisa kalian, kalau jika memang ada yang ingin tanyakan, boleh sampaikan ke orang tua kalian. Nanti biar orang tua kalian yang menyampaikan ke Miss ya. Oke. Nah, kita lanjut ya, boleh ya.
Ini sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Ada lagi yang akan Miss jelaskan ya. Bagaimana sih kalau misalkan ada pertanyaan, apakah kamu suka es selendang mayang? Apakah kamu suka es selendang mayang? Apa tuh bagaimana pertanyaannya? Bagaimana pertanyaannya? Apakah kamu suka es selendang mayang? Contohnya ya, example. Apakah kamu suka es selendang mayang? Bahasa Inggrisnya yaitu do you like selendang mayang ice? Do you like selendang mayang ice? Apakah kamu suka es selendang mayang? Jawabannya bagaimana? Jika kamu suka, kalian bisa menjawab ya. Kalau kamu suka, kamu bisa menjawab yes, I do. Ya, kan yang ditanyakan kamu. Apakah kamu, berarti kamu menjawabnya dengan kata saya. Ya, saya suka. Yes, I do. Seperti itu. Yes, I do. Paham sampai sini? Ada pertanyaan, do you like selendang mayang? Jika kamu suka, kamu bisa menjawab dengan kata yes, I do. Tetapi jika kamu tidak suka, ya, kamu bisa menjawabnya dengan kata no, I don't. Ya, no, I don't like, bisa. No, I don't like. Seperti itu. Ya, paham sampai sini? Paham? Nah, kalau paham nih, ada lagi nih yang Miss ingin kasih tahu sama kalian. Kalau tadi kan untuk pernyataan tidak suka, kalian menggunakan dislike atau dislikes kan? Nah, ada juga nih, kalian bisa menggunakan kata I don't like. Contoh, saya tidak suka susu. Saya tidak suka susu. Kalian bisa menuliskan I don't like milk. I don't like milk. Saya tidak suka susu. Don't ini artinya dari kata singkatan dari do not ya, anak-anak ya. I don't like milk. Saya tidak suka minum susu. Saya tidak suka susu. Selain pakai dislike, bisa dengan I dislike milk, bisa. Bisa juga dengan I don't like milk. Ini bisa, ini bisa. Ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Nah, lanjut lagi. Ini dengan kata do. Bagaimana kalau misalkan ada pertanyaan, apakah dia suka es doger? Apakah dia suka es doger? Contohnya ya. Di sini pakai do. Kalau misalkan dia, berarti di sini pakainya does. Does she like doger ice? Apakah dia suka es doger? Ya, dianya ini dia perempuan ya. Apakah dia suka es doger? Jika dianya suka, kalian bisa menjawab dengan ya. Pindah ke sini ya. Dari sini ke sini ya. Jika dia suka, kalian bisa menjawab dengan kata yes, she does.
Tetapi jika dia tidak suka, kalian bisa dengan menjawab no, she doesn't. Doesn't itu singkatan dari does not. Nah, seperti itu. Ya. Intinya cukup dengan kalian bisa membedakan antara likes, dislike, and dislikes. Ya, itu saja. Itu sudah sangat bagus. Ya, bisa membedakan kapan sih kamu bisa pakai likes, dislike, and dislikes. Ya, lihat dari tadi perbedaan di subjeknya. Oke, anak-anak, sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Jika kalian masih bingung ya dengan tayangan video Miss, bisa kalian tanyakan via chat di grup WhatsApp. Kalian sampaikan kebingungan kalian tentang materi ini. Ya, bisa tanyakan, bisa diucapkan, bisa sampaikan ke orang tua biar orang tua kalian menyampaikan ke Miss. Oke. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, selain video ini, Miss akan juga memberikan kalian PowerPoint yang bisa kalian baca ya, bisa kalian baca-baca atau pelajari lagi di rumah. Juga nanti akan Miss berikan latihan soal yang ada di buku Hello Jakarta. Oke anak-anak, terima kasih sudah perhatikan video ini, sudah memperhatikan penjelasan Miss. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Mohon maaf jika masih ada yang belum kalian pahami. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat, tetap fokus. Semoga kita diberikan kesehatan terus sehingga kita bisa berkumpul lagi nanti di sekolah. Oke anak-anak, cukup sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.